Oke, selamat siang teman-teman. Ya, ketemu lagi bersama kami di sini. Saya bernama Pujo dan ditemani dengan Pak Valens. Ya, Hari ini kita akan ngobrol mengenai eh, wireless. wireless outdoor tentunya. Nah, kemudian Supaya nggak rancu nanti sama yang indoor. ya, Yang jadi indoor memang buat minggu depan. rencana kita akan ada beberapa sequel ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai wireless outdoor dahulu. Kemudian untuk wireless indoor dan mungkin tips-tips lainnya kita akan di live berikutnya. Tetapi mungkin sebelum kita mulai, mumpung kita masih di bulan Syawal, Pak. Ya. Jadi kami mengucapkan minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Dan di sini nanti jangan lupa teman-teman untuk melakukan subscribe dan juga klik untuk loncengnya ya. Jadi biar ada notifikasi ketika kami mengupload atau menambahkan video baru di YouTube kami. Nah, ini untuk yang di YouTube. Karena Untuk YouTube. kali ini kali ini agak istimewa. Ya. Ya, jadi kita melakukan live streaming ya. Ini ada di sosial media Facebook dan juga Instagram ya. ya Facebook, YouTube dan Instagram. Jadi kita sekarang live di 3 channel ya, ada YouTube, kemudian ada Facebook dan juga ada Instagram. Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang pengen melakukan istilahnya mengirimkan pertanyaan ya bisa melalui komen yang ada di YouTube atau mungkin ada di Facebook ataupun di Instagram kami ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai instalasi wireless outdoor ya. Jadi apa saja yang mungkin harus kita lakukan atau mungkin apa yang harus kita terapkan ketika kita ingin instalasi wireless outdoor. Nah, kemudian kita juga akan bahas tips-tips gimana cara memaksimalkan link wireless kita. Ya. Nah, di wireless outdoor ini mungkin akan kita batasi untuk 2 tipe, Pak ya. Ya, jadi untuk koneksi point to point dan point to multi point. Betul. Ya. Jadi sebelum kita membahas secara detail ya, tentunya apa sih yang harus pertama kita lakukan, Pak ya, ketika kita akan memasang sebuah perangkat wireless ya. Kira-kira apa ini yang bisa Oke, jadi jadi masukan? kalau ini topologinya dulu kali ya. Oke, Jadi antara point to point dan point to multi point. multi point, karena itu dua hal yang agak berbeda, terutama perangkatnya juga berbeda. Oke. Ya. Jadi kalau kita punya satu akses point, kemudian kliennya ada banyak, itu berarti point to multi point. Kemudian kalau kita point to point, artinya ya satu titik ke satu titik yang lain. Nah, biasanya penerapannya itu kalau point to point itu biasanya untuk menghubungkan dari satu gedung ke gedung yang lain ya, atau dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, tapi kalau point to multi point itu biasanya kita memberikan public service, contohnya kayak hotspot area di cafe. Nah, itu point to multi point. Tapi itu indoor. Tapi indoor ya. Ini yang outdoornya. Outdoor itu ya mungkin Yang banyak dipakai mungkin kayak ASP ISP Ya, untuk ke perumahan ISP. gitu ya. Betul. Buat tower di dekat perumahan, kemudian pasang akses point, dari rumah-rumah itu bisa connect ke akses point yang point ada di tersebut. kita. Nah, jadi ibaratnya apa? Kayak kalau di mungkin teman-teman lebih mengenal istilah RT RW net. Nah, ya kayak seperti itulah. Ya, jadi apa sih bedanya antara point to point dan point to multi point itu tergantung dari jumlah CPE atau kliennya. Ya, jadi kalau kliennya cuma satu, itu nanti istilahnya adalah point to point. Dan untuk klien lebih dari satu itu adalah point to multi point. Nah, ya. mungkin ini yang perlu dibatasi dulu, Mas. Oke. Jadi untuk point to multi point terutama, ini kita ngomongnya adalah akses point ke perangkat CPE, Ya, bukan ke handphone. bukan ke handphone. Oh, Bukan ke berarti laptop. bukan ke konsumen gadget langsung bukan. Bukan. Jadi kalau kita punya case-nya kita punya tower, kemudian di dekatnya ada perumahan gitu ya. Mungkin 100 meter, 200 meter, 300 meter. Nah, di masing-masing rumahnya itu memasang wireless outdoor juga. Memasang wireless outdoor untuk CPE-nya. Jadi bukan langsung ke handphone atau ke laptop. Karena kalau ke handphone atau langsung ke laptop itu pasti jarak lebih dari 50 meter mungkin udah susah ya. Udah hilang. Mungkin Udah nggak mungkin bisa. lah. Udah nggak mungkin. Ya. Oke, jadi kenapa kok bisa nggak mungkin ya, itu nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi ya. Nah, di sini kira-kira wireless itu yang biasanya jadi pertanyaan itu adalah berapa sih Pak jarak wireless yang bisa kita gunakan ya.
Misalnya saya pakai 1 kilo nih, mau bikin link 1 kilo, wireless apa yang harus saya gunakan? Itu apa yang menjadi alasan kita memilih sebuah perangkat? Itu kira-kira faktornya apa aja? Oke, jadi ini harus dipisah dulu makanya antara point to point sama point to multi point. Oke. Ya, kalau point to point itu perangkatnya biasanya dua-duanya sama ya. Meskipun Identik. berbeda juga nggak apa-apa sebetulnya. Oke. Tapi sifatnya sama. Biasanya point to multi point itu adalah perangkat-perangkat yang antenanya adalah direksional. Yang untuk point to point. Point to point. Ya. Point to point Oke. direksional itu kalau di mikrotik mungkin contoh-contohnya seperti yang sangat terkenal LHG, Oh, yang kayak kacang. SXT, Betul. ya kayak kacang goreng di sini banyak banget, satu gudang isinya itu semua. Betul. Nah, itu yang dipakai untuk point to point. Mm-mm. Ya, nah ukuran antena kemudian kekuatan sinyal akan menentukan jarak jangkauan. Oke, jadi kalau semakin besar gain antenanya, Betul, itu coveragenya secara teoritis pasti akan semakin jauh. betul, ya, Tetapi mungkin yang perlu disadari itu adalah semakin besar gain antenanya, Mm-mm. sudut bukaan coveragenya pasti juga semakin sempit. betul. Ya, jadi itu kenapa kok untuk wireless yang jarak jauh ya rata-rata menggunakan antena yang direksional. Ya. Semakin sempit coveragenya atau artinya sudut bukaannya, gainnya bisa semakin besar dan semakin jauh. Ya, Jadi kalau diibaratkan mungkin kayak seperti kita pakai lampu bohlam. Mm-mm. Ya, jadi kalau kita pakai antena yang bukaan lebar omnidireksional, kita pakai lampu bohlam. Tetapi memang coveragenya nggak bisa jauh. Ya, Beda cuma satu kalau ruangan kita, gitu ya. nah cukup satu ruangan. Tapi kalau kita pengen saya pengen lihat yang agak jauh sana. Nah, kita pakai yang namanya flashlight atau center ya, atau sentolop. Biasanya ada reflektornya. Nah, ada reflektornya, jadi cahayanya lebih fokus dan bisa lebih jauh. Itu juga berlaku sama di antena. Ya, Oke, kemudian apakah antena ini juga nanti memiliki pengaruh ke speed, Pak? speed itu nanti biasanya gini. Jadi setelah dua perangkat terkoneksi, kemudian akan didapat sinyal. Ya. Ya, jadi diterima sinyal berapa di sini, diterima sinyal berapa di sisi yang satunya. Nah, selisih antara sinyal yang diterima dengan noise floor istilahnya ya. Ya. Atau biasanya di noise floor itu kalau bagus tuh 99 atau 100 gitu SNR ya. ya. Ya, SNR. Selisihnya itulah kemudian nanti yang bisa menentukan besarnya bandwidth yang akan Kita dilewatkan. Ya, jadi semakin besar sinyal yang kita terima, Mm-mm. semakin kecil noise-nya. Secara teoritis harusnya throughput yang bisa kita lewatkan juga semakin besar. Betul. Betul ya. Mm-mm. Oke. Kemudian mengenai throughput ya. Jadi di situ kan ada yang namanya data rate nih. Ya. Ya, jadi kalau lihat di iklan-iklan di kotak-kotak wireless access point itu ada wireless N 300 Mbps, kemudian wireless G 54 Mbps. Tetapi ternyata di lapangan ya ketika kita pasang speed atau throughput yang kita dapatkan mungkin setengah atau kurang dari setengah dari yang diiklankan. Itu faktor apa Itu biasanya? karena yang data rate itu kan sebetulnya keseluruhan ya. Ada beberapa hal sebetulnya yang mengakibatkan bahwa kita nggak akan pernah dapat segitu. Ya. Satu, bahwa itu adalah keseluruhan data yang dilewatkan. Padahal data real yang kita lewatkan sebenarnya adalah bagian dari keseluruhan itu. Jadi ada protokol, ada segala macam yang akan membungkus itu supaya bisa lewat. Sehingga satu pasti ada overhead. Ya, Ya. overhead protokolnya. Overhead protokol wirelessnya pasti ada. Kemudian yang kedua, speed maksimum itu hanya bisa didapat kalau memang kondisinya ideal. Ya. Kondisi ideal. Kondisi ideal dalam artian satu, sinyalnya full. Oke, Ya, sinyal besar. mungkin bisa dapat 40 dB, 50 dB antara signal sama SNR-nya. Kemudian tidak ada interferensi. Tidak ada interferensi. Wah, itu hal yang mustahil. Nah, itu dia. Oke, Jadi oke. karena itulah hampir tidak mungkin kita bisa untuk mendapatkan sinyal sesuai dengan boxnya. Oke, kita nggak mungkin bisa dapat throughput sesuai dengan yang diiklankan gitu. Betul, ya ibaratnya ya. iya. Jadi ada banyak faktor yang akan mempengaruhi throughput kita ya. Yang pertama itu adalah sinyal yang kita dapatkan itu selisihnya harus lebih besar dibandingkan noise atau interference yang ada di area kita. Ya, dan satu hal lagi, dengan perkembangan zaman ini, dengan teknologi yang makin maju ini, protokolnya juga berkembang. Ya, Ya, dari tadinya cuma mungkin A, B, G, N. kemudian naik ke G, naik ke N, sekarang naik ke AC. AC.
itu Ada juga memungkinkan kita mendapatkan pita yang lebih Besar. lebar. Kalau pita lebih lebar itu menurut Pak Valens ini kira-kira efektif nggak sih di lapangan itu? Oke, nah pita yang lebih lebar ini nanti juga pengaruhnya adalah berarti kita akan menggunakan frekuensi yang lebih Besar. besar juga. Ya, lebih lebar. Ya. Contohnya di frekuensi 2,4 misalnya. Ya. Sebenarnya kan kita cuma boleh pakai 2412 sampai 246 sekian. Ya. Ya. 246 sekian. Channel Itu hanya memungkinkan kita menggunakan channel 1, channel 6, channel 11. Kombinasi 3 channel lah ya. Iya. 1 6 11. Nah, jangan lupa itu dengan 20 MHz. MHz. Kalau kita pakai 40, Begitu atau kita pakai 80, G40 atau N40 berarti sudah tinggal 1 dan 11. habis. Habis. Berarti interferensinya juga pasti akan semakin Besar. besar kemungkinannya. Begitu kita misalnya nanti di 5 giga kita pakai AC gitu ya. Kita paksa jalan di 80 MHz gitu ya. Ya itu berarti satu range itu udah habis. Oke, berarti hanya bisa satu access point di area Betul. itu. Jadi penggunaan lebar channel ini nggak bisa dipukul rata 40 selalu bagus ya. Nggak bisa, 80 nggak bisa. selalu bagus nggak bisa. Jadi Jadi, tergantung lokasi. Tidak ada rumus pasti bagaimana cara mengkonfigurasi wireless yang hasilnya pasti bagus. Harus Karena dilihat kondisinya. faktor lapangannya pasti Faktor lapangannya berbeda. sangat-sangat besar sekali. Betul sekali. Jadi mungkin dengan konfigurasi yang sekarang kita dapat 40 pakai lebar channel 40 dapat input yang gede ya. Dengan Ya. perangkat yang sama, config nggak dirubah, kita pindah ke area yang lain, mungkin hasilnya akan pasti berbeda. Betul sekali. Ya, jadi kita nggak bisa mematok konfigurasi ini akan selalu terbaik. Nggak. Kenapa? Karena di faktor lapangannya juga pasti akan berpengaruh. Bahkan dengan instalasi yang sama, config yang sama, lokasi yang sama, beda hari pun throughputnya bisa beda. Kok bisa? Bisa, karena intervensinya bisa berubah juga. Oh, Ya kan? maksud. Jadi Ya. gini, ibaratnya gini. Mungkin kita bikin link wireless nih ya, link wireless melewati area perumahan ya. Jadi kalau pagi sampai sore mungkin link wirelessnya bagus. Kenapa? Karena orangnya mungkin pada kerja keluar rumah semua. Ya, sehingga pada wireless sekolah. yang ada cenderung tidak menggunakan airtime-nya. Ya, betul. Nah, Airtime-nya kosong. tapi begitu malam sudah pulang semua, udah buka Facebook, udah buka Friendster, buka Twitter dan sebagainya, link wireless kita jadi drop. Nah, itu mungkin efek seperti itu ya. Efek jadi, karena langsung CPI-CPI-nya itu pada aktif semua. Pada aktif semua, airtime-nya terpakai. Ya, jadi apakah access point kita ya dengan access point orang lain itu juga akan saling berpengaruh? Sangat berpengaruh, Mas. Sangat Sangat berpengaruh. berpengaruh karena di protokol 802.11 ya itu yang digunakan oleh perangkat 2,4 dan 5 Ya, giga WiFi sekarang. standar itu ya. Itu ada protokol di mana mereka akan saling bergantian komunikasi. Meskipun berbeda AP. Berbeda AP tidak connect, SSID berbeda, dia ada protokol di mana dia akan bergantian ngomongnya. Oke. Ya, jadi tidak bisa kita minta akses point kita akan mancar terus. Jadi tetap harus sharing. Sharing. Jadi itu harus share sharing frekuensi, resource ya, ya. share resource. Sharing medium frekuensinya. Jadi meskipun kita di sini sendirian gitu ya, tetapi ternyata di rumah sebelah itu ada yang pakai gadget banyak dan kebetulan frekuensinya sama, ya, itu juga akan berpengaruh di koneksi kita. Ya, jadi belum tentu, oh ini satu AP satu klien pasti lebih kenceng, enggak juga ya, Enggak karena juga. frekuensinya tetap Frekuensi sharing. juga sharing ya. Dan satu lagi, tapi ini biasanya nanti di indoor yang banyak ngaruh. Ada perangkat-perangkat lain yang bukan 802.11 itu yang akan selalu mancar di frekuensi-frekuensi 2,4 dan 5 giga. Meskipun itu bukan WiFi. Bukan WiFi. Contohnya microwave yang buat masak itu, Oven? ya. Microwave oven itu 2,4. Baru tahu saya microwave pakai wireless itu. Pakai Jadi kalau di frekuensi rumah kita 2,4 ngidupin ya. microwave itu jangan heran kalau akses point 2,4 kita langsung putus. Jadi Karena dia kayak- mancar terus, set gitu. dan itu mungkin powernya lebih gede dari wireless kita. Wireless kita akan ngalah diem. Oke, Ya. karena dikira mungkin ada Ada traffic. orang yang lagi pakai airtime-nya terpakai, dia diam. Oke. Gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Kemudian di 5 giga juga banyak perangkat radar yang menggunakan 5 giga. Oke. Sehingga kalau kita menggunakan frekuensi yang sama dengan radar, seharusnya akses point kita juga akan milih diem. Ya, begitu radarnya mancar, wireless kita akan memilih untuk mengalah. Oke, mengalah ini berarti
bukan berarti akan selalu tidak bisa terkoneksi, bukan ya. Bukan, Tapi bukan. mungkin latensinya jadi semakin naik Ya. atau throughputnya akan semakin turun. Nah, gitu ya. proses saling gantian ini terjadi dalam hitungan milisecond. Jadi kita nggak ngerasa. Kita tidak terasa. Kalau kita ping per detik itu akan selalu nyambung. Meskipun sebetulnya perangkat kita ngomongnya gantian. Bergantian. Ya. Ya, jadi ngirimnya bergantian. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian mengenai frekuensi tadi, Pak, apakah ada pengaruh kita untuk wireless outdoor ya? Ya. Untuk jarak jauh itu mau pakai frekuensi 2,4 dan 5 giga itu berbeda hasilnya. Oke. Penggunaan frekuensi ada beberapa hal. Satu, tingkat interferensi. Ya. 2,4 tingkat interferensinya cenderung lebih tinggi daripada 5 giga, sehingga ada asumsi bahwa 5 giga itu lebih aman daripada 2,4. Oke. Ya, itu satu. Kedua, besarnya frekuensi yang bisa digunakan di 2,4 itu kan cuma sekitar 80 MHz. Ya, sementara di 5 giga itu dia secara regulasi resmi itu bisa full 100 MHz. Oke. 5725, 5825. Oke, jadi pilihannya lebih banyak. Yang lebih banyak, plus sebetulnya hampir semua card wireless yang ada di pasaran sekarang bisa bekerja dengan rentang frekuensi yang lebih lebar lagi, sekitar 1 giga range-nya. Dari 5,00 gitu ya kira-kira sampai ke 6 giga, sekitar itu. Ya. Jadi perangkat-perangkat 5 giga memang punya kemampuan teknis, saya bilang ngomong teknis ya, bukan regulasi ya. Teknis. Teknis, dia bisa memiliki channel yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan antar channelnya juga tidak saling overlapping. Antar channelnya tidak saling Ya, overlapping. jadi kalau 2,4 mungkin ada 1 sampai 13 misalnya. Tetapi channel 2, channel 3, channel 4 itu sebenarnya masih overlapping dengan channel 1. Betul. Ya, berbeda dengan frekuensi 5 giga. Ya, di mana masing-masing channelnya itu berdiri sendiri, jadi tidak akan saling overlapping. Itu kenapa pilihan ketika kita menggunakan 5 giga, pemilihan frekuensinya jadi lebih banyak. Lebih ya. fleksibel. Lebih fleksibel. Iya, betul. Dan itu mungkin yang tadi kembali kaitannya dengan interferensi tadi. Ya, kembali ke interferensi. Kalau 2,4 cuman ada 3, kalau kita pakai 5 giga mungkin bisa lebih dari 3 access point di area yang sama. Oke. Nah, kemudian di frekuensi itu apakah juga kita ngomong regulasi boleh nggak sih? Ya boleh. Regulasi ada aturan maksimum powernya. Ya, jadi untuk outdoor itu maksimumnya itu adalah 36 dB kalau nggak salah ya. Ada 30, 36 ya. Iya, Ada yang nah. point to multipoint, ada yang Point to indoor dan outdoor. Iya. Nah, kemudian nilai 36 atau 30 dB ini didapat dari mana? 30 dB itu didapat dari penjumlahan transmit yang dikeluarkan oleh chipset wirelessnya. Card wirelessnya. Ya, misalnya 20 dB gitu ya. Oke. Kalau 100 miliwatt itu kan sekitar 20 dB. Oke. Plus ukuran antena. Gain antena Gain yang ada di- antenanya. Jadi Oke. kalau antenanya 20 dB juga, wirelessnya 20 dB juga, berarti ya total pancarannya adalah 40 dB. Dan itu secara regulasi Melanggar. tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Jadi gimana caranya sebelum kita mungkin mau beli perangkat ya, kita harus tahu dulu spek perangkatnya. Jadi wireless card kita ini powernya berapa ya, kemudian antena yang digunakan ini berapa besar. Kenapa? Karena ini kaitannya nanti dengan regulasi ketika kita memasang di lapangan. Jangan sampai wireless kita udah bagus tetapi besok didatangi sama petugas ya. Nah, kemudian masalah perangkat nih. Ya. Di perangkat itu kan ada, tadi kita ngomong antenanya gainnya besar gitu ya. Nah, ada yang namanya perangkat embedded ya, antenanya jadi satu, Ya. sama yang antenanya itu terpisah. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk itu apa itu, Pak? Oke, jadi kalau kepraktisan tentu kita akan pilih yang embedded. Oke. Ya, contoh embedded apa aja? Contohnya SXT, LHG, ya kan. Ya, Dynadis. Dynadis. Kemudian ada beberapa perangkat lain yang juga embedded gitu ya. Kemudian kalau yang non embedded itu seperti apa? Mungkin seperti net metal, Net metal, bespoke gitu ya. iya, Bizbox, kemudian Groove. Ya, itu kan non embedded meskipun disertakan antena default.
Ya, kan ada antena defaultnya, tapi antena default itu jarang dipakai karena memang dB-nya kecil. Oke. Kalau kita mau menggunakan misalnya seperti groove atau metal untuk direksional atau untuk ngarah ke titik tertentu, pasti kita harus beli antena lagi. Ya. Ya, antena solid disk atau antena grid itu yang dipasangkan ke perangkat tadi, ke groove atau ke metal tadi gitu. Jadi ada perbedaan antara embedded dan non embedded. Untuk kepraktisan sekarang sebagian besar pengguna menggunakan yang embedded. Ya, sudah jarang sekali menggunakan yang non embedded. Non embedded ini mungkin kalau dulu kita masih punya board seperti 433. Oh, RB yang agak RB lama 800 di mana kita bisa nginstal satu router board. Mungkin di waktu itu harganya masih mahal gitu ya. Satu router board, ada 4 perangkat wireless, ada 4 antena yang keluar gitu ya. Sehingga kita menggunakan non embedded produk. Oke, jadi kalau kita pakai yang non embedded kita bisa lebih custom. Betul, kita bisa memilih antena. Misalnya hampir tidak ada yang punya antena sektoral dengan dB besar gitu yang embedded gitu ya. Meskipun Mikrotik punya sebetulnya, tapi dB-nya kan nggak terlalu besar. Kalau mau pakai dB yang di atas 20 dB mungkin nggak ada gitu kan. Sehingga mungkin pakai entah metal, entah groove, terus kemudian mencari antena sektoral yang dB-nya lebih besar. Oke, antena sektoral yang lebih besar. Nah, kemudian untuk coverage area yang mungkin tidak terlalu jauh, ya lebih prefer menggunakan sektoral ya, atau menggunakan antena omni. Oke. Jadi sekarang kita ngomong point to multi point dulu berarti ya. Point to multi point di sisi akses pointnya. Ya. Ya. Di sisi akses pointnya dulu. Oke. Solusi paling mudah, paling murah, paling gampang pakai Omnitic. Pakai Omnitic. Ya. Omnitic di 5 GB. Karena apa? Itu antenanya adalah antena omnidireksional. Oke, dia pakai antena omni ya. Ya, kita pasang satu dari 360 derajat. User sudah bisa terkoneksi. Nah, itu gainnya kalau nggak salah sekitar 3 dB ya. Kalau 3 atau 5 dB kalau nggak salah itu. Ya, lumayan lah buat coverage. antena omni lumayan. 1-2 kilo masih oke lah. Betul. Ya. Nah, tetapi juga tergantung kliennya juga ya. Kliennya jangan pakai gadget, pakai handphone atau pakai laptop, tetapi memang harus pakai GPE di luar gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya pengen yang lebih agak jauh lagi. Agak jauh lagi berarti harus cari yang sektoral. Pakai yang antena sektoral. Ya. Ya. Kira-kira kelebihan sektoral dan omni ini selain jarak apa nih, Pak? Jadi gini, sektoral nanti biasanya akan ada derajatnya. Akan ada derajatnya di mana biasanya 90 atau 120 derajat. Jadi coveragenya hanya ke arah tertentu saja, 90 atau 120 derajat. Oke, kalau Omni kan 360 ya. Ya, jadi untuk cover semua cukup satu alat. Ya. Begitu kita pakai sektoral, dB-nya memang lebih besar. Ya, bisa lebih sehingga jauh. bisa lebih jauh, tetapi coveragenya menjadi 90 atau 120 derajat. Sehingga untuk mengcover 360 derajat kita butuh 3 atau 4 perangkat. 3 atau 4 perangkat. Oh, tergantung coveragenya tadi ya. Betul. Kalau 90 ya berarti kita butuh 4 ya gitu ya. ya. Nah, jumlah perangkat ini tidak semata-mata soal kuat-kuatan beli, tetapi juga nanti masalah frekuensi yang tersedia. Oke, ya. Karena apa? Karena berarti ada 4 akses point yang harus mancar. Yang harus mancar bersamaan. Betul. Di satu tower yang sama, ketinggian yang kira-kira sama. Nah, sehingga frekuensinya sudah mulai harus diatur. Berarti itu ya mungkin salah satu alasan kita mungkin beralih ke 5 giga. Betul. Ya, jadi pilihan frekuensinya juga lebih banyak ya gitu. Nah, kemudian ada juga yang kemarin nanya itu, Mas, saya bikin access point ya untuk area-area perumahan pakai antena omni ya, tapi taruh di tower 4 stick itu berarti sekitar 24 meter ya. Sekitar 24 meter. Nah, itu klien yang di bawahnya itu nggak dapat, nggak bisa connect. Nah, itu apakah karena faktor antena omni kan omnidireksional nih, 360 derajat, 360 derajat gitu ya. Tapi klien yang di bawah malah nggak bisa. Nah,
Jadi yang harus disadari juga bahwa yang namanya antena itu ada arahnya. Meskipun dia 360 derajat, itu kan nyamping, Yap. bukan ke atas dan ke bawah. Oke. Seperti donat jadinya. Oke, ya. Ya. Jadi yang di atasnya atau di bawahnya ya nggak dapat sinyal. Jadi kalau mau dapat sinyal, orangnya itu harus di atas. Betul, harus di Ya, atas. itu alasan mungkin sebaiknya pasang perangkat CPE di rumahnya itu. Betul. Ya, jadi perangkat CPE-nya bisa taruh di atas tiang, ya. Kemudian distribusi ke bawahnya nanti bisa pakai wireless indoor lainnya gitu ya. Oke. Oke, kemudian mengenai lisensi. Ya. Di Mikrotik itu kan kalau kita menggunakan perangkat wireless itu ada lisensi 4, 5, 6, 3 ya. Dari 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya. Cuman memang rata-rata untuk perangkat wireless outdoor itu kalau nggak 3, 4 ya. Ya. Bedanya apa ini, Pak? Oke. Jadi lisensi level 3 itu hanya diperuntukkan untuk ada 2. Satu untuk CPE. Untuk CPE itu adalah kliennya point to multi point. Ya, Ya, jadi kalau point to multi point itu kan ada akses point, ada CPE. ada kliennya ini. Kliennya ada CPE. banyak. Nah, kliennya Ya. ini pakai level 3 nggak apa-apa. Level 3 cukup. Cukup. Ya. Ya. Yang kedua, untuk point to point. Point to point ya. Itu bisa kedua-duanya pakai level 3. Jadi bisa sebagai transmitternya atau access point-nya dan sebagai Kliennya. kliennya. Tapi hanya untuk point to point. Jadi Dia hanya nggak bisa satu. melayani lebih dari satu alat. Oke, ya. Kemudian untuk yang point to multi point, access point-nya berarti harus pakai lisensi level 4. Ya, Minimal level 4 ya. atau ke atas ya. Ya. Nah, dan mungkin yang perlu dicatat ini adalah lisensi ya, itu tidak akan mempengaruhi throughput dari wireless kita. Iya, ya. betul. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman suka salah berasumsi Ngerancu gitu ya. ngerancu. Ini punya saya SXT-nya level 3 gitu kan. Di-upgrade Kalau ke saya level- upgrade ke level 4 bisa lebih cepat nggak? Gitu Ya. kan. Nggak bisa, sama saja ya. Kalau bisa connect ya bisa, nggak ya nggak bisa gitu. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara performa wireless dengan lisensi yang ada di perangkat router board. Oke. Ya. Nah, kemudian tadi kalau kita ngomong akses point-nya untuk yang point to multi point sektoral, contoh-contohnya di Mikrotik adalah Manbox ya. Mm-mm. Manbox itu ada yang 15 dB, ada yang 19 dB. Itu yang bentuknya sektoral itu. Iya, sektoral ya. Ya. Oke, kemudian juga ada yang apa ya? SXT ada yang 60 derajat, 90 derajat. SXT itu berarti yang Kecil kayak mangkok bakso ya. Iya. Ya, oke. Kemudian untuk yang Omni, ya Omnitic tadi ya. Omnitic. Omnitic itu juga ada beberapa varian ya kalau nggak salah. Ya, ada yang AC, ada yang non AC, kemudian ada yang dia bisa mengeluarkan power Oh, PoE out. PoE out PoE ya, out, yang ya. UPA gitu ya. Ada yang AC PoE dan lain-lain. Ya. Oke. Oke, kemudian tadi mengenai perangkatnya ya. Kemudian mengenai set survey. Ya. Jadi sebelum kita pasang perangkat wireless ya, kita tentunya harus melakukan set survey dulu ini. Nah, kira-kira faktor apa saja yang harus kita perhitungkan ya pada saat melakukan set survey ini? Ya, jadi mungkin saya pengen mengcover titik dari satu titik A ke titik B nih. Nah, kira-kira apa yang harus diperhatikan pada saat di lapangan set surveinya itu? Oke, untuk outdoor ya, untuk outdoor set survei yang pertama adalah tentu jarak Ya, berapa kilo. oke. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Kedua, berapa ketinggian yang bisa kita pakai. Ketinggiannya. Ya, jadi untuk jarak di atas 1 kilo atau mungkin 500 meter aja, itu sudah hampir nggak mungkin kita cuma pakai pipa Tripod. 3 meter Pakai atau tripod cuma gitu tripod ya? di atap, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Indonesia itu konturnya cenderung naik turun. Ya. Satu, kedua pohon. Oke. Ya, kita kan negara di mana sangat hijau masih, sehingga mau kemana-mana pasti ketemu pohon. Pohon tuh mungkin udah 10 meter, 15 meter. Oke. Jadi perangkat kita harus di atas itu. Di atas pohon. Ya, Ya. kita nggak bisa berasumsi, kan cuma daun bisa tembus. Enggak, justru nggak bisa tembus. Ya. Jadi di dalam wireless itu ada yang namanya Fresnel zone juga ya. Betul. Ya, jadi semakin jauh, kemudian itu pasti akan berpengaruh ke ketinggian perangkat yang harus kita pasang. Baik, mungkin ada pertanyaan masuk nih, Mas. Ya, ini kita lagi coba untuk video call. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhubung karena ada yang
mungkin ingin Siapa ini yang beruntung? bertanya siapa yang beruntung bisa video call dan tampil di channel Mikrotik Indonesia. Cek, Ya. bisa dengar suaranya? Halo. Halo, masnya yang berbaju putih. Oh, ya. Namanya siapa mas? Dari mana? Malah guyu tok. Cek suaranya, cek sound. Ganteng nih mas. Aku menengai. Itu toko apa itu ya belakangnya? Nah, dah keluar mas suaranya mas, yuk. Iya, dari Jepara Mas Rahadian. Dari Jepara, Wah, Jawa Mas Tengah. Radian. Oke, silakan Mas, tanya apa? Tadi beberapa sudah disinggung sama Pak Paren sebenarnya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana sih kita menentukan channel atau mungkin data ads power di daerah yang cukup padat interferensi sinyal, Mas. Oke. Karena saya sendiri juga pernah bikin jaringan point to point pakai LHD, sinyalnya cukup bagus minus 59, tapi transmit datanya nggak bisa bagus, Mas. Gitu. Noise floor-nya dicek nggak Mas waktu itu Mas? Noise floor-nya saat itu kalau nggak salah 90-an, Mas. Oke. Kemudian CCQ-nya Mas, dicek nggak? RX CCQ-nya? Nah itu saya cek dapatnya cukup jelek, Mas, 59%. Oke. Oke. Jadi kalau noise floor Iya. minus 90 itu termasuk Jelek tinggi. sebenarnya. Ya, jadi kalau penerawangan ya, penerawangan karena kita nggak bisa lihat konfignya secara langsung ya. Jadi penerawangannya itu kalau saya kok suspeknya ke interferensi. Interferensi. Ya, jadi solusi apa yang bisa kita gunakan ya untuk istilahnya apa ya, bukan mengakali, Oke, menghindari. gini. Jadi noise floor 90 itu sebenarnya jelek. Iya. Karena harusnya 100, bisa 102, Ya, minus 100, 105 gitu harusnya ya. minus 100 Ya, lebih minus lah. 100 lebih. Satu, jadi kelihatan bahwa ada interferensi. Alternatif solusinya adalah satu, mencari frekuensi yang Sepi. lebih sepi. Ya. Meskipun saya tahu itu sekarang sulit sekali dilakukan. Tadi frekuensinya 2,4 ya? Enggak, Pak, itu pakai 5 GHz yang N. 5 GHz yang N. Oke. Nah, alternatif kedua sebetulnya adalah mengecilkan lebar channel. Lebar channelnya. Ya, jadi jangan dipaksa mungkin mentang-mentang pakai N gitu ya. Pakai 40. Dipaksa 40 gitu ya. Turunlah ke 20 gitu. Bahkan pengalaman saya di daerah yang betul-betul kondisinya sangat sulit, kita turun ke 10. Diturunkan ke 10. 10. Iya. Kenapa? Karena kita harus mencari sela-sela di mana frekuensinya Yang sudah penuh. nggak penuh gitu ya. Iya, berarti kan ada yang mungkin channel ini penuh, nah kita nyempil di tengahnya Betul, gitu ya. ya. Itu yang harus dicoba. Meskipun betul bahwa kalau antara 10 bagus sama 40 bagus, pasti lebih Milih 40. cepat yang 40 bagus. Betul. Tapi 40 jelek sama 10 bagus, saya milih 10 bagus. Nah, tetapi ada catatan Mm-mm. ya. Jadi kalau kita mungkin kalau pakai wireless N 20, 40 itu adalah standar protokolnya. Ya. Ya, tetapi ketika kita menurunkan di Mikrotik, kita bisa turunkan jadi 10, 5 atau bahkan 2,5 kalau yang Ya. paling baru. Ya. Nah, itu hanya bisa digunakan kalau access point dan kliennya juga mendukung. Betul. Ya, jadi kalau misalnya itu untuk perangkat wireless outdoor yang mungkin bukan Mikrotik dan tidak bisa 10 atau tidak bisa 5, ya tentunya nggak bisa juga. kayak Kalau gitu ya. bukan Mikrotik, langkah pertama adalah ganti Mikrotik. Oke, masuk akal. Masuk akal. Jadi kalau bukan tapi harusnya Mikrotik dong. Kalau nggak Mikrotik ngapain tanya ke sini? gitu. Betul. Oke. Jadi solusinya adalah mungkin pindah channel dulu ya. Atau mungkin mengecilkan lebar channelnya. Ya. Ya, itu. 10 MHz kira-kira bisa 10 MHz kira-kira bisa berapa ya throughputnya ya? Ini ada yang nanya soalnya. Kalau 10 MHz pakai wireless N. Mm-mm. Pakai wireless N itu ya mungkin separuh dari standarnya itu mungkin sekitar ya 40-50 harusnya masih bisa.
Kalau wireless LAN itu Kondisi kan harus ideal. kondisi ideal. Kenapa? Separuhnya ya. Separuh dari kondisi idealnya. Oke. Oke, terima kasih Mas yang ada di Jepara ya. Jangan lupa besok nonton lagi yang di streaming kami lagi berikutnya. Ya. Kalau masih kurang puas nanti bisa di komen lagi. Oke. Kita ganti ke penanya berikutnya. Ya. Oke Mas Pujo. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga melalui komen ya. Ini sambil siap-siap kita calling yang kedua. Tapi kita coba jawab beberapa pertanyaan yang di live chatnya itu. Di live chatnya gitu ya. Kenapa protokol NV2 latensinya lebih tinggi untuk point to point dibandingkan standar protokol? Betul. Ya, jadi di NV2 itu memang ada yang namanya frame polling dulu. Betul. Ya, jadi sebelum paket dikirimkan, ya paketnya itu dikumpulkan dulu. Ibaratnya gampangnya gitu ya. Ya. Jadi dikumpulkan dulu semua, ketika udah terkumpul baru dikirimkan jret gitu. Itu kenapa throughputnya jadi gede. Throughputnya jadi gede. Kenapa? Karena nggak ada paket kecil-kecil. Iya, nggak ada paket kecil. Gede-gede sekali semua kirim yang tuh jalan. langsung gede. Ya, jadi sekali kirim langsung gede. Nah, itu yang menyebabkan latensinya jadi naik. Ya. Ya, jadi itu memang apa istilahnya drawback tuh apa bahasa Indonesianya? Efek sampingnya di situ. Sampingnya, ya, efek jadi sampingannya latensinya naik sedikit. Latensinya naik, tetapi throughputnya bisa gede. Oke. Ini ada penanya kedua ya nih. Wah, rame kayaknya. Oke, silakan Mas. Halo Mas, ya saya Fahmi dari Lampung. Lampung. Wah, ini rumahnya siapa ini Lampung? Rumahnya Mas. Mau menanya penerapan untuk penggunaan wireless protokol baiknya gimana saat mau ya 802.11 N-Stream atau NV2 itu Mas? Oh, kapan pakai N-Stream, kapan pakai NV2 gitu Mas? Iya betul. Oke. Betul. Gimana Mas Pujo? Ya, jadi perbedaan N-Stream, jadi N-Stream 1 sama N-Stream 2 gitu ya. NV2 itu kan N-Stream versi 2. Ya, jadi NV2 itu kan pengembangannya dari N-Stream gitu ya. Nah, jadi kapan kita pakai 802.11 standar ya, kapan kita pakai N-Stream, kapan kita pakai NV2 itu sebenarnya tidak ada rumus bakunya. Ya, jadi coba aja ya. Saran kami mending dicoba langsung. Ya. Kenapa? Karena tadi di awal udah kita informasikan bahwa konfigurasi yang di sini bagus, ya belum tentu di lapangan juga akan bagus. Ya, jadi bagus mana dicoba sendiri, ya. Toh nggak ada ruginya juga ya kan. Kita coba dulu yang 802.11 dapatnya berapa. Tapi yang N-Stream itu memang bukan pooling ya? Bukan. Yang NV2 itu pooling. Pooling ditahan, kirim, tahan, kirim. Ya, kalau N-Stream itu dia lancar terus gitu malah. Kalau N-Stream itu dia sebenarnya konsepnya lebih membagi gantian siapa yang mau ngirim duluan. Ya, jadi tadi kan udah dijelaskan bahwa ketika ada klien yang kirim, yang lainnya harus nunggu, ya kan. Nah, kalau 802.11 itu rebutan, siapa yang mau ngirim ya udah, yang lainnya harus nunggu. Nah, kalau kita pakai N-Stream itu nanti AP-nya yang akan menentukan, oke, kamu yang kirim, gantian sekarang kamu yang kirim, seperti itu. Nah, kalau yang NV2 ya dia dikumpulkan dulu semua baru dikirimkan. Ya kayak gitu. Jadi bedanya secara spesifik di situ, cuman kapan tepatnya dipakai, nah itu yang harus dicoba, disesuaikan dengan kondisi, Mas. Karena itu beda protokol sama sekali beda sebetulnya. Protokol. Ya, jadi bukan penyempurnaan juga, itu beda. N-Stream dan NV2. Perbedaannya tadi kita sudah sebutkan. Nah, di lapangan cocok yang mana? Silahkan dicoba. Ya. Gitu ya. Nah, hati-hati juga NV2 ini juga hanya bisa untuk sama mikrotik. Betul. Ya. Tuh. Sama Oke. produk ya. Ya. Makasih Mas ya udah gabung di sini. Lain kali ntar gabung lagi. Oke, kemudian banyak sekali pertanyaan Mas Pujo, ini kita belum jawab ini. Ini topiknya masih banyak ya. Berarti bakal ada squel berikutnya ini awalnya. Oke. Banyak pertanyaan. Tadi ini nyambung soal bahwa antena itu kan frekuensinya harus beda-beda kalau kita punya beberapa antena. Ya. Nah, kalau kita punya antena sektoral ada 4 di tower, milih frekuensinya gimana? Padahal kan teorinya harus 1, 6, 11 ya. Teoritisnya. Iya. Teoritisnya. Jadi gini, best practice ya. Pasti tidak ideal pasti tidak akan ideal. Ini untuk siapa nih? Namanya Automotive News ya, channel. Nah, jadi pasti tidak akan ideal bahwa bisa tidak berulang. Ya. Tapi mungkin ada satu yang punggung-punggungan itu menggunakan channel yang sama.
tetapi harus mencari antena yang front back ratio-nya kecil. front back rasionya kecil sekali. Jadi tidak ada splat ke belakang ya, ibaratnya. jadi tidak nyeplet ke belakangnya. Ya, itu kuncinya itu. Jadi kadang-kadang memang antena itu ada yang harganya murah sekali sampai yang mahal sekali. Bedanya apa ya? Bedanya kadang-kadang salah satunya front back ratio. Jadi harusnya yang direksional, harusnya tapi ke depan, ternyata jadi ternyata ke belakangnya juga bocor. gede. Ya, itu juga pengaruh ya. Jadi memang kualitas antena itu juga harus diperhatikan ya. Oke, terus nah kepeksa lagi nih Pak, udah mentok, udah pakai antena yang bagus, channel 1 6 11 satu udah dipakai, tapi ibaratnya apa ya, masih ada interferensi lagi. Beda ketinggian. Oh, bedakan ketinggian. Bedakan ketinggiannya, misalnya beda 5 meter atau beda 10 meter, meskipun tidak bersih interferensinya, tapi ingat antena itu kan bukan ke atas dan ke bawah. Ya. Dia akan nyamping saja, sehingga atas bawah itu cenderung interferensinya lebih kecil daripada kalau nyamping. Oke, jadi yang apa direksionalnya yang sudutnya kecil ya ibaratnya ya. Jadi kalau memang kalau kita mau ngomong point to point ya, itu juga alasan kenapa pakai antena direksional yang sudutnya kecil ya. Jadi biar dia tidak mendengar noise yang ada di sekitarnya juga. Terlebih kalau untuk jarak jauh kan kita nggak tahu seberapa besar. Ya mungkin itu juga alasan ya kenapa kalau point to point itu kan pasti direksional. Iya. Ya. Kenapa? Pasti. Karena perlunya cuma dengar dari yang situ aja. Jangan sampai dengar yang lain. Jangan sampai dengar yang lain. Jadi jangan pakai Omnitic ngotot buat point to point. Rugi, dengarnya terlalu banyak, noise-nya terlalu banyak. Apalagi kliennya cuma satu ya. Iya. Dia dengar satu tapi juga noise-nya dari kelilingnya juga keluar. Oke, ya, kemudian kembali ke ada pertanyaan dulu. Lisensi tadi ya, ada yang nanya ulang tadi lisensi yang jelas untuk access point level 4. Ya. Untuk CPE bisa level Cukup 3, untuk point to point bisa level 3. Di Level 4 boleh. nah, ya. Itu yang lisensi tadi, soalnya ada yang nanya lagi. Oke. Bahas selanjutnya dulu. Oke. Jadi kembali ke set survei tadi ya. Jadi kita harus tahu jarak. Nah, kemudian kita juga harus tahu spek perangkat ya. Nah, kadang itu ada pertanyaan, Mas, saya mau pakai perangkat ini bisa nggak 5 kilo? Ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kalau dihitung secara teoritis bisa. Ada rumus-rumusnya, Pak. Ya, tetapi kan ribet ya. Daripada ribet, sebenarnya di Mikrotik sudah disiapkan aplikasi kalkulator ya di link budgeting. Ya. Betul. Di situ kita bisa menentukan koordinat titik mana yang akan kita pasang, perangkat apa yang kita pasang, dan kira-kira throughput berapa yang kita harapkan. Itu nanti bisa kita hitung ya. Contohnya mungkin bisa kita tampilkan ya. Nah, ini di halamannya mikrotik.com/kalkulator ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal menentukan titik mana. Ini website apa? mikrotik.com/kalkulator ya, gampang kan. Ya. Jadi tinggal tentukan 2 titik ya. Kemudian kita tentukan juga perangkat yang mau kita gunakan ya. Mau beli perangkat yang seri apapun di sini juga sudah ada semua. Ini nanti secara otomatis spek perangkatnya akan tercantumkan di sini. Ya, jadi ada antena gain, ada error sensitivity, dan kemudian output powernya. Tinggal diisi aja semuanya. Nah, kita mau pakai frekuensi berapa giga. Nah, kemudian pengen pakai data rate berapa. Ya. Contoh, saya mau mengejar 100 Mbps ya. Anggap aja berarti saya pengen pakai 300 gitu. Nah, kita tinggal calculate ya. Nah, nanti di sini akan keluar hasilnya ya. Jaraknya berapa, hambatan udaranya berapa Ya. Sinyal yang kita terima berapa ya. Termasuk kira-kira linknya ini memungkinkan apa enggak ya. Jadi memang ini adalah aplikasi yang cukup membantu ya ketika kita mau membeli sebuah perangkat tapi kita belum tahu speknya ini kira-kira bisa nggak sih. Nah, kita bisa pakai ini, tetapi memang yang perlu diperhatikan ini adalah perhitungan secara teoritis ya. Belum tentu di lapangan akan seperti ini ya. Kenapa? Karena faktor instalasinya juga pasti akan sangat berpengaruh ya. Katakanlah di sini ada yang namanya Fresnel zone-nya 13 meter ya. Artinya sebisa mungkin wireless kita itu 13 meter di atas ketinggian yang akan kita Ini lewati. radius apa diameter, Mas Pujo? Fresnel zone-nya. Apanya nih? Fresnel zone-nya tuh radius apa diameter? Tinggi radiusnya. Tinggi jari-jari Fresnel zone-nya. Radius. Apa diameter? Tingginya.
Berarti diameter. Ya, Berarti diameternya. ya separuhnya ya, harus lebih tinggi separuhnya. Lebih tinggi separuhnya. Itu kenapa di sini juga ada yang 60% fresnel zoom-nya itu Iya. juga ada. Ya, jadi selain kita link budgeting, ya kita juga harus melakukan lihat fisik dulu. Ya, kira-kira di tengah ini ada halangan apa enggak? Takutnya ternyata di tengah muncul gedung baru, mall baru kayak di kota-kota besar, itu juga pasti nanti akan berpengaruh. Ya. Oke, ini untuk link budgeting ya. Jadi sebelum kita beli perangkat, ya mau pakai perangkat yang apa, kita bisa menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu. Mau pakai jarak berapa kilo pun di sini juga ada. Di sini juga akan ada kontur tanahnya. Ya. Ini kalau saya nggak salah ini juga ngambil data dari apa ini? OpenStreetMap. Ya. Ya. Nah di sini ternyata di tengah perjalanan ada Gunung. bukit atau gunung ini 400 meter. Nah, berarti tower saya harus lebih tinggi dari 400 meter itu. Nah, solusinya gimana kalau di tengah ada halangan kayak gini? Buat repeater di atas gunung. Nah, jadi kalau misalnya dari titik A ke titik B ini di tengahnya ada halangan yang tinggi dan mungkin kita nggak bisa bikin tower atau nggak bisa bikin tower yang tinggi, ya paling gampang kita bikin repeater di atasnya Di sekalian. atasnya atau belok. Menghindari. Oh, menghindari. Iya. Oke. Kemudian setelah kita mungkin dari perhitungan teoritisnya ini udah masuk, kita mungkin juga akan cek fisik lapangannya seperti apa. Ya. Kemudian kita juga mungkin juga harus melakukan apa ya, pembelian dulu dong. Ya. Oh iya. Pembelian perangkat dulu. Pembelian perangkat. Nah, pembelian perangkatnya di mana ini? Jangan lupa kalau mau beli perangkat Mikrotik Nah, di citraweb.com citraweb.com. atau Mikrotik Co.id ya. Kalau sama saya saja. pengen nyari cashback kan marketplace, Pak. Wah, di Tokopedia Bukalapak tapi yang di tokonya Citraweb. Ya, jadi kita juga sudah sediakan di marketplace ya untuk penggemar voucher-voucher cashback. Ya, itu di Tokopedia ada, di Bukalapak ada ya. Betul. Nama tokonya adalah citraweb.com. Citraweb ya. Oh, Citraweb. Iya. Citraweb. Kemudian kalau untuk area Jawa, sekarang kita sedang memberikan promo. Nah, ini dia, free ongkir untuk ongkir? seluruh Jawa. Iya. Itu pembelian di citraweb.com. Di citraweb.com di website kami. Oke. Ya, jadi nggak perlu susah-susah nyari voucher free ongkir yang ada vouchernya tapi begitu di apply cuma kuotanya. diskon dikit. Nggak free sebenarnya, cuma kurang dikit Subsidi gitu lah, ya. subsidi ya. Subsidi. Kalau di citraweb.com barang Warning. apapun kita memberikan free ongkir ke seluruh Jawa untuk saat ini Tanpa minimum order. tanpa minimum order. Mantap. Ya. Sip. Nah, kemudian ini juga bisa online ya. Jadi bisa pakai HP juga, tinggal tiduran di rumah, order barang, mungkin 2 hari atau besok harinya udah barang diterima. Ya. Yang jelas kami menerima beberapa keluhan selama beberapa hari, bahkan sering mungkin ya, Pak, perangkat saya rusak kok, mau diperbaiki bisa atau enggak gitu jadi, ya. Memang ada masalah yang kadang masalah garansi. Ya, jadi ada beberapa seller ya mungkin yang menjual ya, tetapi ketika ada perangkat yang rusak, si customernya mau garansi agak kerepotan. Ya. Dimintain nota inilah itulah ya kayak gitu ya. Nah, kalau di kita Pokoknya garansi selama 1 tahun dari pembelian. Kemudian nggak perlu nota, nggak perlu apapun, kita cuma akan nanya serial number produk. serial number produknya itu ya. Oke, kalau itu kan serial number yang di stiker tuh. Betul. Kalau di klentek, Pak. Kalau di Kletek itu bisa dilihat, login aja di Winbox-nya, nanti kan kelihatan serial number-nya Ya, berapa. jadi di tempat kami itu pasti akan selalu melakukan pencatatan serial number semua produk yang dari kami. Jadi nggak ada, meskipun notanya hilang atau mungkin lupa kapan belinya, di pencatatan kami pasti akan ada. Oke, kemudian ada pertanyaan dulu nggak ini? Ada, wah banyak pertanyaannya. Waduh, nggak cukup berarti waktunya adalah. Iya. Nah ini saya dari Mas Abdul Wahid Wajid ya, mau nanya, saya punya RB Metal pakai grade 27 dBi, dipakai untuk point to multi point. Point to multi point. HP-nya pakai itu. Net metal. Iya, tapi antenanya grid 27 dBi. Sedangkan CPI-nya menggunakan LHG 5ND. Kenapa tidak maksimal? Saran adalah kalau untuk point to multi point jangan menggunakan antena grid,
tapi minimal gunakanlah sektoral. Point to point atau point to multi Point to multi Oh, point. point to multi point. Oke. Ya. Kemudian juga memang kita akan sangat sulit untuk bisa menerawang gitu ya. Tapi biasanya nanti pemilihan channel width itu yang akan sangat berpengaruh pada kualitas. Betul. Ya, frekuensinya berapa, channel width-nya berapa. Kemudian juga satu hal untuk yang namanya pointing. Begitu itu di atas 3 kilo, 4 kilo itu nggak gampang loh. Iya. Ya. Itu sangat tidak gampang. Kita bisa punya kompas, punya GPS segala macam. Tapi kenyataan di lapangan memang akhirnya jam terbang. Oh, jam terbang. Bukan ilmu ngiro-ngiro. Bukan itu kira-kira. Karena itu geser sedikit aja. Udah Wah, geser berapa jauh ya? gesernya di jauh sana? sekali. Ya. Ya. Itu terlebih untuk antena yang direksionalnya sudutnya kecil banget ya. Kalau mungkin yang pakai omnian udah selama ketinggiannya sama pasti kena ya. Tapi kalau kita pakai antena direksional yang sudutnya kecil, hati-hati pada saat pointingnya. Betul. Nah, itu kira-kira kalau sudah jalan nih misalnya ini Pak, udah jalan, perlu pointing ulang nggak sih? Pointing ulang kalau instalasinya sudah bagus seharusnya enggak. Paling nanti tiap berapa bulan, kita biasanya setahun sekali standarnya. Apa kayak karet-karetnya kita, sealer-sealernya kita perbaiki lagi. Itu kalau yang pakai antena yang terpisah ya. Kalau embedded harusnya aman-aman aja ya di sini. Ya, betul. Mentok-mentoknya cuma jadi sarang burung gitu aja kalau nggak lama dilihat gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Idealnya menggunakan 20 atau 40 MHz. Enaknya yang mana? Untuk outdoor. Untuk outdoor. Jadi dari Mas Gilbert Eric. Jadi mau pakai 20 atau 40 itu kembali lagi ke lapangan. Jadi sebaiknya tadi pada saat melakukan set survei ya di-scan dulu nih. Di-scan dulu penggunaan frekuensi yang sudah ada di situ ya. Nah, kalau misalnya kondisinya sepi dan memungkinkan ya mending pakai 40 karena throughputnya bisa lebih gede. Ya. Tetapi kalau ketika di-scan ternyata udah padat ya mau nggak mau kita lebih aman pakai yang 20. Betul. Biar koneksinya lebih stabil, tetapi memang konsekuensinya adalah throughputnya lebih kecil. Ya, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan juga, ada nih siapa nih om senang gitu ya. Saya om gembira. Menanyakan hal yang sama. Kemudian juga nanyakan apakah ada produk yang sudah mendukung sinkronisasi dengan GPS. Sinkronisasi dengan GPS kalau untuk Mikrotik belum, setahu saya belum ada. Ya, jadi itu mungkin ada di teknologi di vendor lain, tetapi di Mikrotik belum ada. Gitu. Buat apa ya? Biar tahu lokasi towernya gitu kah? Biar apa? Kapan mancar, kapan enggaknya bisa sinkron. Ambil sinkron time-nya ya. Sinkron time-nya, iya. Ada lagi Kak? Banyak, Mas. Perangkat apa yang direkomendasi untuk belajar modul MTCWE? MTCWE. Kalau saya ini dari Mas Lats dari Bekasi. Kalau saya lebih suka 433. 433 ya. Cuman masalahnya barangnya udah nggak ada sekarang. Kenapa 433? Karena dalam satu router bisa 2 wireless atau 3 wireless sekaligus kan. Oke. Tapi kalau yang sekarang apa ya yang 2 wireless itu? Oh, hub AC. Hub AC dua Hub AC itu dual band. Ya ada 2,4 dan ada 5 giga. Jadi mungkin kalau mau mainan repeater gitu ya jadi satu sebagai klien, satu sebagai access point bisa. Ya. Jadi rekomendasi apa? Pakai hub AC lah. Ya. Kemudian ini punya perangkat yang lisensi level 3, pengen di-upgrade ke lisensi level 4. Bisa nggak? Secara teori bisa, tinggal beli lisensi, tapi untuk apa? Ya, untuk apa? Karena apa? Karena perangkat-perangkat yang lisensi level 3 itu sebagian besar RAM-nya nggak gede. Ya, memang didesain untuk untuk point to point atau hanya untuk CPE. Jadi jangan dipaksa untuk menjadi access point. Ya. Oke. Atau mungkin Pak, biasa toh netizen 62 toh. Jadi mau paket ngirit ibaratnya kayak gitu. Tapi menurut kami mungkin nggak efektif ketika kita melakukan upgrade lisensi pada router bot ya. Karena memang hardware-nya itu mungkin sudah diperhitungkan kalau lisensi level 3 ini hanya untuk wireless dengan speed sekian, harusnya hardware sekian cukup gitu loh. Nah, ketika kita menggunakan lisensi yang lebih besar, mungkin kita terpancing nih. Wah, saya pingin BGP, saya pingin OSPF. Nah, itu mungkin yang bukan peruntukannya wireless routernya di situ. Betul. Oke, ada lagi?
Ada perangkat outdoor yang menggunakan fiber optik? Ada. Ada. Kalau dari fiber optik, powernya dari mana? PoE. Tetap kabel Ethernet ya? Tetap kabel Ethernet. Iya. Jadi Ethernetnya ini untuk nyalain datanya atau nyalain powernya, tapi datanya tetap lewat fiber. Atau alternatif lain, mungkin di atas tower itu ada seperti Omnitic yang ada PoE. Betul. Jadi PoE-nya ngambil dari Omnitic yang di sebelahnya, datanya bisa langsung ke bawah dengan fiber optik. Iya. Kalau nggak salah itu di Mikrotik ada produk apa yang lupa saya. Yang isinya untuk distribusi Powerbox. Powerbox. Powerbox itu mirip sama itu, tapi dia memang hanya untuk PoE. Iya. Oke, kemudian Synchro GPS sudah. Pertanyaan lain, TDMA. Bagaimana untuk produk-produk yang ada TDMA-nya? Apakah juga bisa untuk mengatur timing untuk mencegah interferensi? Kalau base GPS nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Karena memang belum support untuk fitur itu. Ya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaannya sebagian besar udah saya coba. Nah, nih. Ada lagi. Tempat saya pengguna wireless hanya 40 user. Terus? Setelah 40 user tiba-tiba lemot. Ya. Oke. Ya. Jadi mungkin perlu disadari bahwa tadi wireless kita itu adalah link sharing ya. Jadi semakin banyak usernya pasti juga speednya juga pasti akan semakin turun. Karena kliennya itu akan gantian ngomongnya ya. Nggak Betul. bisa bareng 5 klien ngomong bareng gitu nggak bisa. Meskipun mungkin kita video callan bareng-bareng bisa ya. Tetapi secara teknisnya pengiriman paket datanya itu sebenarnya bergantian. Ya. Iya. Jadi semakin banyak usernya juga pasti utility time-nya juga pasti akan Ya, semakin kita tinggi. pernah riset ya dengan banyak Betul. CPE gitu ya. Satu dapatnya mungkin 50 mega, begitu dua ya kebagi Ya, dua. apalagi kalau link quality dari wireless kliennya beda-beda ya. Betul. Itu nanti yang jelek juga akan menarik yang baik jadi jelek gitu. Jadi kalau ada 40 klien mungkin bagus. Ada semua satu ya, aja anggap yang itu jelek. udah hebat banget tuh 40 klien bagus semua. Klien ke-41 itu sinyalnya jelek. Itu akan ketarik semua, jelek Iya. semua. Kenapa? Karena nunggu yang jelek ini tadi. Jadi serasa yang harusnya linknya bagus jadi serasa jelek gitu. Oke. Ya, itu efeknya di situ. Ini kita sudah hampir habis waktunya, Oh, ya, udah dimarahi sama Pak produser. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa disampaikan di dalam Komen komen. nanti akan jadi komen ya. Di dalam komen baik di Facebook, IG ataupun di mana YouTube ya. Nanti tim teknis kami akan merespon dari pertanyaan Anda. Ya, jadi kesimpulan akhir nih ya. Kesimpulan akhir ya harus bisa memilih perangkat yang layak digunakan. Ya, Jangan salah memilih perangkat, apalagi salah beli. salah beli. Kasihan mau jadi access point tapi belinya level 3 seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian tipe-tipe antena, kapan mau pakai omni, kapan mau pakai sektoral, kapan mau pakai direksional, itu juga harus disesuaikan dengan jarak yang akan ditempuh. Ya, Ya, jangan sampai butuhnya jarak jauh pakainya omni seperti itu. Kemudian pada saat pemasangan harus bisa memilih mau pakai protokol yang mana, A, B, G, N, A, C, Dicoba mana yang aja. sesuai dicoba Iya. aja. Termasuk mau pakai N-Stream atau pakai NV2 silahkan dicoba. Kemudian juga channel width-nya mau yang berapa silahkan 20. dicoba gitu ya. Mau 20, 40, atau mungkin 80 kalau pakai SE. kalau memang bagus 80, why Iya. not gitu ya. Itu tapi silahkan dicoba. Tapi yang penting kan teman-teman sudah tahu konsekuensinya apa. Ya, konsekuensinya apa itu yang akan mendasarkan kita mau memilih konfigurasi yang kita mana. pakai. Ya. Tapi memang tidak ada yang bisa mengalahkan hal-hal kendala seperti terhalang pohon, terhalang gedung, terhalang bukit, kemudian interferensi. Ya, karena itu udah faktor luar yang nggak Faktor bisa luar kita yang handle. tidak bisa diapa-apakan. Bisanya ya kita menghindari gitu. Mungkin seperti itu Mas Puji. Ya, jadi mungkin cukup sekian ya Pak ya Ya. untuk materi wireless outdoor-nya. Ya mungkin kalau masih ada pertanyaan dan itu perlu kita buatkan streaming berikutnya, kita akan ulas lagi. Mungkin kita minggu depan pengen ngobrol soal wireless indoor. Indoor. Iya. Ya. Tapi nih mumpung lagi banyak yang nonton di channel yang ini, minggu depan mungkin kita mau streamingnya di channelnya yang Sebelah. sebelah, yang Citra Web Solusi Teknologi ya. Jadi silahkan
dicari channel yang namanya Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe di situ. Kita minggu depan akan ngomong wireless indoor di channel yang sebelah. Ya, termasuk mungkin membahas yang tadi pertanyaan GPS tadi. Iya, banyak soal GPS, soal mungkin roaming antar access point dan lain-lain. Nah, itu kita akan bahas mungkin minggu depan ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mantau di YouTube channel kami ya. Kemudian itu apakah jadwalnya rutin nggak sih live streaming kita? Belum itu? rutin. Oh, belum rutin. Ya. Jadi siapa tahu besok berubah harinya jadi hari Rabu atau hari jamnya Kamis jam atau Jumat, jamnya berapa? Nanti akan kita informasikan lagi di sosial media kami. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di live streaming kami berikutnya. Dadah.